berbicara tujuan ini menarik, tapi saya tidak akan langsung berbicara tentang tujuan. Karena kekristenan itu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa tujuan dari kekristenan? Pasti ada yang bilang mau diselamatkan, menjadi yang sempurna, dan sebagainya. Tapi untuk sampai kepada tujuan itu menarik. Karena ternyata tujuan kekristenan bukan kekudusan. Tujuan kekristenan itu juga bukan hanya diselamatkan yang penting. Tapi tujuan kekristenan itu bagaimana Bapak Ibu dan saya mencapai pada titik itu, tapi juga menghasilkan buah dalam keserupaan dengan Kristus. Itu yang saya katakan amin. Tujuannya hanya satu, menjadi serupa dengan Kristus. Filipi pasal yang ketiga. Paulus mengatakan gitu, yang ku kehendaki ialah menjadi serupa dengan dia, bukan hanya ketika diselamatkan, tapi juga dalam penderitaannya dan kebangkitannya. Benar ya? Dan saya melupakan semua apa yang ada di belakangku dan berlari menuju kepada tujuan yang hendak dicapai. Nah, untuk itu saya tidak akan berbicara tentang tujuan lebih banyak, karena nanti Bapak Gembala punya bagian itu. Tapi saya ingin belajar tentang bagaimana proses untuk mencapai tujuan yang disebut dengan bertumbuh. Yang di sini boleh bilang bertumbuh? Bertumbuh. Perjalanan untuk bertumbuh. Untuk bertumbuh itu ada sebuah perjalanan. Nah, untuk namanya perjalanan dan sampai tujuan itu, untuk sampai tujuan ada yang namanya perjalanan. Bapak Ibu kalau mau menuju ke Soe lewat jalan kan? Atau di sini ada yang sudah punya sayap bisa terbang tiba bisa. Tapi bandara belum ada di Soe. Betul ya? Untuk sampai ke Soe, itu tujuan kita tiba di Soe, kita bisa menggunakan kendaraan apa saja untuk sampai di Soe. Betul ya? Itu tujuannya. Kita bisa pakai travel, kita bisa pakai bus, kita bisa pakai apa lagi? Maxim, kita bisa pakai Grab, kita bisa pakai motor, bersepeda bisa? Bisa. Tapi kalau kendaraan tidak ada kita pakai? Ya, GL Pro toh. Goyang, lutut profesional, tiba, Soe. Nggak tahu berapa lama. Kalau mau coba silakan. Tapi kalau kita tujuan mau ke Soe, kalau alat yang kita punya ini tidak memungkinkan untuk kita sampai ke Soe, kita rubah tujuannya atau kita rubah alatnya. Kalau misalnya kita pakai mobil dan mobil mogok di jalan, kita kalau itu nggak usah ke Soe aja lah, pulang Kupang. Atau kita ganti, kan masih ada bus. Tiba-tiba sampai di bus bannya pecah, semua ban pecah. Lalu kemudian, kalau gitu batal saja. Yang kalau kita berbicara tujuan, kita bisa pakai alat apa saja, kita bisa pakai metode apa saja. Tapi tujuan kita tetap, hanya mungkin kita bisa mengganti alat kita, metode kita untuk bisa sampai kepada tujuan. Itu yang saya katakan amin. Oke. Nah, hari ini kita buka dalam 1 Korintus pasalnya yang ke Sudah kah? Oke. Sudah ya? Oke, karena yang saya lihat di situ tidak lihat, tapi Bapak Ibu kelihatan ya, yang ininya. Oke, nah perjalanan untuk bertumbuh secara manusia. Oke, siap, terima kasih. Kembali ke firman Tuhan. Perjalanan untuk bertumbuh sebagai manusia, Bapak Ibu bisa lihat gambar yang saya taruh di atas. Ada bayi, ada balita, ada anak-anak, lalu bertumbuh menjadi remaja, dewasa dan lansia. Tidak ada orang Bapak Ibu dari bayi, kucuk-kucuk besok jadi lansia. Ada begitu? Tidak ada kan? Hari ini lahir bayi, 3 bulan kemudian sudah pemuda remaja. Wah, keren sekali. Ada proses. Untuk bisa bertumbuh itu melalui proses bayi, usia sampai kurang 5 tahun disebut balita. Masuk usia remaja sampai 17-18 tahun masih pemuda remaja, dewasa muda. Lalu kemudian lansia. Itu proses perjalanan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka ada satu ayat yang menarik, dia bilang begini. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pada waktu saya masih anak kecil,
Saya berbicara seperti anak kecil, saya berperasaan seperti anak kecil, dan saya berpikir seperti anak kecil. Sekarang saya sudah dewasa, maka kelakuan saya yang kekanak-kanakan itu sudah saya buang. Waktu sudah menjadi dewasa, ternyata kelakuan kanak-kanak itu tidak serta-merta hilang kalau kita tidak memutuskan untuk membuang itu, kata Paulus. Sekarang sesudah saya menjadi dewasa, kelakuan saya yang kekanak-kanakan itu saya buang. Nah, proses untuk bertumbuh ini menarik waktu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Dan mengisahkan ini kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang kaya tapi masih sangat kanak-kanak. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan bukan hanya secara material. Tapi secara karunia rohani. Mereka jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dengan berbagai macam karunia. Tapi ternyata didapati bahwa berkarunia sekalipun tidak menjamin bahwa kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Amin. Lamanya kita melayani Tuhan sekalipun tidak menjamin bahwa seseorang sudah mengalami proses pertumbuhan di dalam Tuhan. Lamanya kita duduk mendengarkan firman Tuhan sekalipun tidak menjamin kita sudah mengalami pertumbuhan secara utuh di hadapan Tuhan. Setuju ya? Karena ternyata beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, hari Rabu ya, saya dan Bapak Gembala di tempat ini juga diundang untuk mengikuti Zoom ujian disertasi dari salah seorang pendeta GBS yang hasil penelitiannya cukup mencengangkan. Dia menduga, ada hipotesanya, dia bilang begini, diduga ada pengaruh lamanya seseorang melayani Tuhan terhadap pertumbuhan gereja Betel Injil Sepenuh. Itu dugaan, hipotesa awal. Hasil penelitian membuktikan bahwa lamanya seseorang melayani Tuhan tidak menentukan bertumbuhnya sebuah gereja. Yang didapati adalah tingkat pendidikan, tapi bukan secara formal, kemauan seseorang untuk belajar dan terbuka terhadap firman Tuhan itu menentukan pertumbuhan sebuah gereja. Agak storing kayaknya dikecilkan sedikit, terima kasih. Menarik ya? Ternyata lamanya kita melayani Tuhan itu tidak menjamin pertumbuhan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Karena ditentukan oleh ini, sikap hati. Waktu kita masih kanak-kanak, kita berbicara seperti kanak-kanak. Persoalannya, banyak yang sudah dewasa, mengatakan diri dewasa, masih bersikap seperti kanak-kanak. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik yang saya tanyakan untuk brainstorming ke Bapak Ibu semua, baik yang di sini maupun yang nonton di rumah. Menurut Bapak Ibu lebih hebat mana, khotbah Yesus atau khotbah Yunus? Halo, ada orang di sini? Tidak ada kok. Saya pamit deh. Menurut Bapak Ibu lebih hebat khotbah mana? Khotbah Yesus atau khotbah Yunus? Lebih powerful mana? Yesus berkhotbah. Yesus mengajarkan khotbah di bukit atau Yunus yang berkhotbah? Lebih hebat mana? Lebih powerful mana? Lebih impactful mana? Lebih berdampak yang mana? Ini mulai brainstorming, mulai berpikir. Mulai berpikir kisah Yunus. Khotbah Yesus, haleluya, tidak ada jawaban yang benar dan salah di sini. Selesai ini nanti tetap kita pulang, maksudnya begitu. Khotbah Yesus tidak salah. Yang khotbah Yesus boleh kasih jempolnya. Khotbah Yesus lebih bagus boleh kasih jempol. Oke. Yang khotbah Yunus boleh kasih kelingkingnya. Wah, tidak ada kelingking yang naik. Oh, ada. Kakak Econ kasih kelingking. Menurut Kakak Econ, Yunus pun khotbah lebih hebat dari khotbah Yesus. Khotbahnya Yunus lebih berdampak dan lebih impact. Dan saya setuju dengan Kakak Econ. Yunus khotbah cuma 1 hari. 1 kota bertobat, my man. 1 hari. Khotbahnya dengan setengah hati pula. Betul toh? Setengah hati dia marah sama Tuhan kan. Untuk apa mempertobatkan bangsa Niniwe? Bangsa yang kurang ajar begini. Bangsa yang menjajah kami. Bangsa yang menghancurkan kami. Kenapa saya harus menyampaikan Injil keselamatan kepada mereka? Makanya kan diuring-uringan kan. Orang Belanda bilang baiu sedikit tuh. Kabur kan ke Tarsis lalu harus bertobat di dalam perut ikan dulu tuh. Nah, hati-hati. Baiu dengan Tuhan jangan sampai harus cium bau amis ikan baru berselamat. Tapi kemudian dia kembali. Dia pergi menyampaikan firman Tuhan kepada Niniwe. 1 hari saja dia berkhotbah. 1 bangsa, 1 kota. Bertobat atau tidak? Raja-rajanya bertobat, tunduk dan berpuasa. Betul? Fakta itu.
Yesus berkhotbah 3,5 tahun berapa yang bertobat? Bukan saya lagi mengecilkan pelayanan Yesus, ini fakta kan? Ternyata pil pahitnya ada di sini, bukan persoalan siapa yang khotbah, tapi hatinya siap tidak terima firman. Betul? Ay. Coba korek kiri kanan, hatimu subur kah batu-batu? Jadi pertumbuhan, proses untuk bertumbuh itu bukan tanggung jawab gereja lokal. Saya harus kasih tahu ini. Proses untuk bertumbuh itu bukan tanggung jawab gembala Bapak Ibu. Pertumbuhan, proses untuk bertumbuh itu bukan tanggung jawab top leader Bapak Ibu di gereja. No, tanggung jawab masing-masing individu untuk mengalami pertumbuhan. Betul? Cuman sering kali kan kita cari gereja yang baik, kita cari gereja yang lebih sempurna. Jawabannya ada di sini Bapak Ibu, bukan soal gereja yang lebih baik, tapi hati yang lebih baik. Amin. Bapak Ibu kalau pergi di gereja yang Bapak Ibu lihat sempurna, terlihat sempurna, jangan sampai masuk di gereja itu tidak sempurna lagi, karena Bapak Ibu ada di situ. Saya lagi hantam ini, saya pulang sudah. Tapi ini fakta. Kita sering mengkambing hitamkan pemimpin bukan karena saya khotbah yang sama. Kami lagi berbicara tentang pertumbuhan di gereja ini sudah 2 bulan bertumbuh. Tema 1 tahun ini Come Grow and Go di gereja Jemaat Logat kami. 3 bulan, 4 bulan kita berbicara tentang come, datang bagaimana, datang untuk menjadi jemaat yang setia, datang untuk menjadi pribadi yang memberkati Tuhan, bukan hanya minta diberkati oleh Tuhan, datang untuk menjadi jemaat yang saling menguatkan satu dengan yang lain, lalu kemudian bertumbuh, datang dan bertumbuh. Dan kita di tema yang kedua tentang bertumbuh. Lalu setelah bertumbuh saya bilang kalian jangan jadi jemaat yang kasih penuh bangku gereja, pergi dan jadi berkat di luar sana. Lalu kita akan masuk di tema Go, pergi dan jadi teladan di bidangmu masing-masing. Dan hal yang sama kita lagi berbicara tentang bertumbuh. Karena ternyata kita dapati pertumbuhan itu sering kita kambing hitamkan kepada orang lain. Jadi sudah fix ya, siapa yang lebih hebat khotbahnya? Yunus ya. Yunus khotbah 1 hari 1 kota bertobat. Saya berkhotbah sudah sekian tahun ini. Ini 1 jemaat juga kayaknya nggak bertobat ini. Jemaat kami maksudnya. Aduh, pekerjaan memberitakan firman itu susah-susah gampang Bapak Ibu. Tapi respon kita yang menentukan bertumbuh atau tidak. Yang mendengar punya tanggung jawab yang lebih besar. Menjadi pendengar jauh lebih mantap daripada memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingin saya sampaikan kepada kita sekalian tentang kita mulai dari tadi siklus bayi sampai kepada lansia. Artinya itu sebuah pertumbuhan secara jasmani. Banyak orang nyaman untuk stay di posisi bayi. Betul ya? Tapi orang tua yang lihat dia jadi bayi itu sekalipun imut, menggemaskan dan menyenangkan. Kalau dia stay jadi bayi, dan itu ada yang salah dalam bayi itu. Betul atau tidak? Betul? Seimut-imutnya Faith Mama Gembala. Mau dia stay di situ terus? Nah jangan bertumbuh-bertumbuh ya begini aja terus, begini aja terus. There's something wrong. Betul? Seimut-imutnya tetap kalau kita adalah orang tua, selucu-lucunya, semenggemaskannya, menjadi tidak lucu ketika Anda berusia 35 tahun tetap act like a baby. Saya ulangi, betul ya? Seimut-imutnya, semenggemaskannya, selucu-lucunya, tapi kalau kita sudah berusia 40 tahun dan masih bertindak seperti bayi, itu tidak lucu lagi. Itu menjengkelkan. Dan itu tidak ada pertumbuhan di situ. Nanti kita akan lihat kenapa orang sangat nyaman untuk tetap ada menjadi bayi rohani. Secara physically, secara jasmani kita memang lahir ke dunia sebagai bayi. Dan orang yang lahir sebagai bayi ini, aduh Bapak Ibu, tidak ada kemampuan yang hebat di bayi itu sebenarnya. Selain nanti kita lihat apa yang, kalau kita combine, kita compare secara rohani, banyak kita mungkin yang sudah usia seperti saya ini jelita, jelang 50 tahun. Jelita. Minggu depan saya berusia 44 tahun.
tanggal 29 April. Saya umumkan aja, barangkali ada jemaat mau kasih kado, boleh. Barangkali. Tapi tidak pun tidak apa-apa. Ini iman bisik-bisik, jangan ikuti saya, bercanda. Karena lagi ngomong usia. Tanggal 29 April saya 44. Jelita benar toh? 6 tahun lagi 50 tahun. Jelang 50 tahun. Jangan sampai saya hampir 50 tahun respon terhadap masalah seperti bayi. Maka banyak orang yang berkeliling dalam tubuh orang dewasa, tapi mental rohaninya masih anak-anak. Kita tidak lagi berjalan menuju tujuan yang Tuhan inginkan. Tapi kita nyaman dalam posisi sebagai bayi. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketidakmampuan untuk bertumbuh adalah indikasi adanya malnutrisi. Atau stunting rohani. Suka atau tidak. NTT termasuk salah satu provinsi yang sangat tinggi stunting atau malnutrisi. Betul kan? Sehingga sampai sekarang pun yang mau menikah harus disuntik dan dikasih minum obat macam-macam. Baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria. Saya tidak tahu itu betul atau memang itu hanya sebuah proyek. Karena banyak hal terjadi pemerintah ini fakta-fakta aja kita ngomongnya kan. Tapi disuruh minum segala macam vitamin baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria. Sampai puluhan pil. Supaya nanti kalau punya anak tidak malnutrisi. Bapak Ibu kalau secara rohani tidak diisi dengan tidak punya nutrisi yang cukup secara rohani. Maka tidak heran kita tidak bertumbuh dan kita stunting secara rohani. Dan ini mengerikan. Dewasa secara fisik. Tapi rohani secara anak-anak. Maka beberapa karakteristik bayi yang harus kita pelajari sama-sama, lalu kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara rohani, kita akan dapati dan Bapak Ibu sendiri yang menyelidiki. Wah jangan-jangan saya stunting ini. Kayaknya saya masih bayi deh. Nanti kita lihat ya, lalu mulai ukur diri sendiri ya. Lalu kalau mau berbicara tujuan tapi masih stunting, oh repot. Yang pertama apa? Memiliki jarak pandang yang terbatas. Itu saya sampai lihat. Mereka yang baru lahir itu kabur semua itu. Tidak ada gambaran yang bisa dilihat. Tidak bisa lihat apa-apa, betul ya? Katanya sampai 40 hari anak bayi tidak bisa lihat apa-apa. Saya tanya kepada Bapak Ibu yang udah punya bayi, karena saya tidak pernah punya bayi, belum pernah. Jadi saya tidak bisa. Cuman katanya sampai 40 hari kita gini-gini juga mereka belum bisa lihat kan? Hanya mereka merasakan mungkin membaui aroma tubuh kita dan sebagainya. Lalu kemudian sampai 4 bulan, itu yang paling dekat saja yang mereka lihat. Yang di belakangnya blur. Seperti kamera blur belakang tuh. Nah bisa ngerti kan? Jadi fokusnya hanya di depan saja. Usia 7 bulan mulai agak terlihat. Tapi tetap bagian agak jauh itu blur. Sampai usia hampir 1 tahun. 1 tahun ke atas baru mulai agak lebih jelas. Kadang-kadang kita tidak bisa lihat Tuhan. Kecuali kita lihat yang sumber berkatnya saja. Dia bisa lihat ibunya saja karena ibunya yang memberikan nutrisi kepada dia. Baik, ya toh? Karena ibunya yang bisa menggendong dia dengan sangat dekat dan memberikan nutrisi dalam hal ini ASI. Dan bayi itu hanya bisa menangkap wajah ibunya dengan sangat jelas. Kadang kita perlakukan Tuhan juga seperti itu. Kita hanya bisa lihat Tuhan kalau Tuhan memberi kita berkat. Waktu Tuhan tidak memberkati kita, Tuhan tidak terlihat dalam area jangkauan kita. Halo? Apakah fakta demikian? Waktu kita ada dalam masalah mulai tidak ada bayangan Tuhan sama sekali. Kita seperti bayi yang baru lahir. Gelap gulita Tuhan. Gelap gulita menutupi bangsa-bangsa. Wis. Tidak bisa lagi melihat Tuhan dalam berbagai area hidupnya. Kalau kita seperti ini ciri-ciri pertama kita sedang stunting secara rohani. Tidak mengalami pertumbuhan. Malnutrisi. Memiliki jarak pandang 25-30 cm itu usia 4 bulan, usia 7 bulan. Yang mereka lihat itu yang sedang memenuhi kebutuhan mereka. Tidak peduli dengan kondisi di sekitar mereka. Mau apa, mau pokoknya yang bisa memenuhi kebutuhan saya, itu yang saya pandang, itu yang saya lihat. Selama engkau tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan saya, engkau tidak akan saya lihat. Bayi rohani. Untuk kita berdoa dan Tuhan tidak jawab, tidak bisa lihat Tuhan. Yang kedua, saya tidak akan lama Bapak Ibu ya, jam 11. Yang kedua apa? Kurang pengendalian diri. Kenapa kita pasang popok pada bayi? Yes, kincing pup suka-suka kan?
Sembarang dia mau taruh di mana, dia tidak pusing. Kapan saja dan di mana saja, itu moto para bayi. That's why mereka ciptakan popok untuk membantu kami para ibu-ibu. Kurang lebih begitu kan? Dan ketika kita buka itu kan sudah parah itu. Belum pernah mencoba, membayangkan aja dulu. Gitu kan? Ini fakta. Tidak peduli di mana saja dan kapan saja. Bapak Ibu yang kurang pengendalian diri dalam kurang kendali mulut, kurang kendali mata, kurang kendali hati. Sembarang kita lepas, kita punya perkataan yang tidak membangun. Sembarang kita lepaskan cara berpikir kita yang salah. Sembarang kita lepaskan tindakan kita tanpa pengendalian diri. Kita malnutrisi. Kita seperti bayi yang tidak ada pengendalian diri. Yang membedakan orang dewasa dan anak kecil adalah orang dewasa, maaf, sorry to say, tidak pup sembarangan. Fakta kan? Masih bisa kendalikan diri kan? Fakta itu. Mau menangis, mau pipis, wah sembarang. Hari ini ketika bertemu dalam komunitas, perkataan yang kita keluarkan, apakah perkataan yang membangun orang lain atau perkataan yang meruntuhkan orang lain? Hari ini ketika kita berkomunitas, yang kita bahas apa? Gibah orang atau bahas firman di dalam komunitas. Hari ini ketika kita ngumpul, tindakan kita, tindakan yang memberkati orang lain atau tindakan yang membawa sumpah serapah bagi kita. Semua itu dimulai dengan self control, pengendalian diri. Kedewasaanmu ditentukan dengan kemampuan untuk mengendalikan pikiran, mulut, perkataan, dan perasaan. Yang pertama tadi apa? Ciri anak bayi, jarak pandang terbatas. Yang kedua, kurangnya pengendalian diri. Yang ketiga, wah, saya ada 44 ciri nih, jadi bersabar ya. Nah, ini yang ketiga nih. Ada anak bayi yang begitu lahir langsung bisa makan sendiri. Wih, bayi ajaib ini ya. Yang langsung taruh saja di situ langsung dia makan. Nggak ada. Selalu bergantung kepada orang lain. Tidak ada bayi yang lahir langsung jalan. Ada? Tidak ada. Bahkan bayi tidak punya kapasitas untuk menyeimbangkan tubuhnya. Makanya kalau kita gendong bayi, ini kita ngomong bayi. Gendong Faith waktu awal-awal kan harus tahan lehernya kan. Kalau tidak kan begini. Ya atau tidak? Kalau tidak ditahan kan lehernya goyang. Karena tidak punya kemampuan untuk menyeimbangkan. Atau langsung jalan, tidak tate-tate langsung lari. Itu keren itu. Ya, bayi langsung bayi lahir langsung lari. Ciri yang ketiga itu selalu bergantung kepada orang lain. Dan karena bergantung kepada orang lain, mereka tidak mengenal apa itu bahaya. Makanya kita larang selalu kan. Kalau pas mau jalan, rumah kita tutup. Kalau rumahnya tinggi, berarti harus ditahan supaya tidak langsung. Karena tidak tahu, pokoknya hantam saja, hajar saja. Kita secara rohani sudah dikasih rambu-rambu oleh gembala di tempat ini. Mendengarkan firman dikasih tahu jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tapi kita hajar saja. Masih bayi berarti. Pelayanan pun demikian. Masih bergantung kepada orang yang kita kalau bertumbuh itu ada yang namanya dependent, kita bergantung sama orang lain, lalu kemudian ada yang namanya independen, mulai belajar mandiri waktu kita jadi dewasa. And the next step itu yang disebut dengan interdependent. Saling ketergantungan, saling bergantung satu dengan yang lain dalam hal melayani di tubuh Kristus. Itu baru jemaat yang dewasa dan bertumbuh. Kalau masih saling bergantung melayani, kasihan Bapak Gembala kalau semua harus ditanggung sendiri. Kapan kita bertumbuh kan? Masih bayi nih, kalau masih bergantung terus sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, masih bergantung terus terhadap pemimpin-pemimpin komsel, masih bergantung terus kepada hal ini. Next step menjadi mandiri. Setelah mandiri semuanya bisa mandiri lalu saling bergantung, mulai tahu apa yang harus dikerjakan. Si A bikin ini, si B bikin ini, si C bikin ini, si D bikin ini. Everybody works together untuk kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami juga lagi bertumbuh di situ. Jemaat kami tidak banyak juga. Dan Bapak Gembala di sini enak ada penolong yang sepadan. Saya juga bingung cari penolong yang sepadan, enggak dikasih-kasih gitu kan.
Kadang saya bilang Adamnya dikasih namain sama semua binatang-binatang, selesai dikasih nama langsung dikirim yang sepadan kan. Saya sudah namai banyak jemaat dan banyak bayi, nggak dikirim-kirimnya pun nama Tuhan itu. Sampai mungkin Tuhan bilang kau nggak butuh penolong yang sepadan kayaknya Uci. Ya nggak begitu juga. Tapi akhirnya Tuhan kirim penolong-penolong dalam tempat pelayanan yang bisa kami andalkan dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dan itu diajar dari nol betul. Sekarang saya tinggal, beres tuh. Tapi nanti semua laporan masuk di grup. Bu Gembala, laporan full masuk tuh. Nanti saya tinggal buka WA saya itu segala macam laporan. Hasil evaluasi hari ini. Setiap minggu mereka harus evaluasi. Saya tidak mau tahu. Setiap minggu. Mau pelayan PAW, asir di depan, evaluasi semua. Saling bergantung satu dengan yang lain. Evaluasi dengan motivasi mengasihi. Bukan cari-cari kesalahan. Kita memperbaiki untuk selalu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap minggu. Ini nanti evaluasi, ini laporan, foto semua sudah masuk ini. Ini tadi si A begini, si B begini, si C begini. Tapi ada yang pimpin. Ada ketua tim PAW yang pimpin evaluasi. Dan mereka akan report. Kau Cik tadi begini. Saling bergantung. Tapi sudah ajar. Independen, interdependent. Saling bergantung. Yang multimedia engkau tidak bisa lebih hebat. Yang pimpin WL di sini engkau tidak bisa lebih jago karena paling tampil. Yang tim di belakang layar tidak dihitung, tidak bisa. Semua punya fungsi yang sama untuk melakukan bagiannya masing-masing. Kelingking tidak bisa dia lebih hebat dari jempol. Jempol kaki yang tidak terlihat pun tetap penting itu. Betul toh? Organ tubuh yang tidak terlihat di bagian dalam ini memainkan peranan yang jauh lebih penting daripada yang kelihatan. Bapak Ibu bisa lihat jantung. Tak uji jantung stop. Is that me? Toh? Bapak Ibu bisa lihat paru-paru. Paru-paru tidak bisa memompa udara, ya wes, pakai bantuan oksigen. Kadang kita pikir yang terlihat ini yang lebih kelihatan, ini yang lebih penting. No, everybody works together, saling bergantung satu dengan yang lain untuk bertumbuh bersama-sama. Pertumbuhan itu harus bertumbuh bersama-sama. Kalau hanya bertumbuh di satu bidang itu namanya bengkak, bukan bertumbuh. Kalau itu bengkak berarti ada infeksi di situ. Fakta ya? Benar atau tidak? Kalau ada kaki yang bengkak ini infeksi ini. Tiba-tiba kaki makan terlalu banyak asam urat naik. Hati-hati. Bergantung pada orang lain karakteristik bayi. Yang ketiga. Jadilah jemaat yang mandiri tapi bukan mandiri lalu sombong dan pongah angkuh merasa diri bisa. Tapi kemudian kita mandiri dalam bidang pelayanan kapasitas yang Tuhan berikan. Dan kita saling bergantung satu dengan yang lain untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin ya. Yang keempat dan kita akan selesai. Nah ini nih. Halo, apa itu? Bisa baca sama-sama apa ciri yang keempat? Lihat itu, punya anak semua kalau tantrum. Menjengkelkan atau menyenangkan? Nangisnya di mall, orang Belanda bilang laloli tidak tahu diri di situ. Nah, menyenangkan atau menjengkelkan? Kalau punya anak yang kayak begitu. Mau apa itu kalau tidak ada langsung dengan aksi manipulatifnya menangis, tidak tahu diri. Saya punya ponakan lebih parah Bapak Ibu. Tapi bukan di sini, di Rote. Ya kalau bapaknya nonton, semoga anaknya bertobat. Sudah nona, bukan nona, maksudnya bayi, bukan bayi juga. Usia berapa ya? PG PAUD itu usia berapa? 45 ya? Perempuan, tinggalnya di kampung di Rote. Waktu saya pergi pemakaman ada opa yang meninggal, salah satu senior di GBIS. Musim hujan kan? Minta sama bapaknya, minta apa begitu. Bapaknya tidak kasih karena mamanya perawat, jadi mamanya masih jaga, bidan, jadi masih shift malam. Minta sesuatu, malam-malam tantrum. Bapak Ibu tahu apa yang dia tahu? Dia ambil air, dia tuang di tanah, lalu kemudian dia pergi balur badannya, dia lalui di itu tanah. Bayangkan setantrum itu. Saya lihat, saya geleng kepala. Saya angkat dia, saya pergi kamar mandi langsung siram. Saya bilang stop tantrum. Tidak ada yang menyenangkan dari tantrum Bapak Ibu. Segemas-gemas dan selucu-lucunya bayi. Tapi banyak orang Kristen yang tidak dewasa. Tuhan tidak jawab doanya, tantrum. Bapak Gembala tidak jenguk, tantrum. Bapak Gembala evaluasi, tantrum. Jemaat saling mengevaluasi, tantrum. Betul atau tidak? Nabrak ini. Halo?
nangis, salahin orang lain. Itu tantrum itu kan selfish tuh. Egois kan, mementingkan diri sendiri kan. Yang penting keinginannya tercapai tuh. Tantrum, marah sama Tuhan. Tidak mau lagi pelayanan, saya ajar jemaat di Nekoten kan begitu. Kami punya kewajiban satu. Setiap yang mau melayani, wajib doa puasa hari Sabtu, apapun itu. You have to be there dan berdoa bersama dengan kita hari Sabtu. 2 jam aja. Jam 6 sampai jam 8 atau jam 5 sampai jam 7. Tergantung teman-teman pemain musiknya bisa latihannya jam berapa. Jika engkau tidak bisa doa puasa, pamit memang jangan naik di atas mimbar. Pamit memang jangan naik di atas. Besok habis evaluasi, habis. Jangan tantrum sama kami. Dan saya sudah ajar dulu, jangan tantrum untuk kebaikan kita bersama. Jadi semua harus ikut doa. Saya bilang gini, yang ditampilkan yang terlihat harus dibangun dari yang tidak terlihat di bagian bawah. Semua yang kelihatan ditopang oleh yang tidak terlihat. Betul atau tidak? Kita hanya mau terlihat saya di depan sini, tapi kehidupan doa pribadimu nol, kehidupan doa korporatmu tidak ada, lalu tiba-tiba mau kucuk-kucuk mau pelayanan saya, oh tidak bisa. No way. Jangan tantrum untuk kebaikan bersama. Awalnya banyak yang tantrum Bapak Ibu, tidak langsung sebagus sekarang. Banyak yang tantrum, banyak yang pergi. Saya bilang pintu punya 2 fungsi. Menerima dan keluar. Betul atau tidak? Pintu punya 2 fungsi kan? Masuk dan keluar. Tapi jangan berdiri di tengah-tengah. Jangan halangi orang untuk masuk maupun orang keluar. Jangan. Hal yang sama juga kalau punya pasangan yang tidak kasih kejelasan, kalau PHP terus tuh, suruh jangan ada di dalam hati jadi keset di situ. Ngapain dia jadi keset? Kalau mau keluar, mau pergi, mau masuk. Yang kan saya lihat anak muda banyak yang asik. Bapak Ibu, jangan tantrum. Tuhan tidak suka. Ketika kita anak-anak, kita berbicara seperti anak-anak, kita berperasaan seperti anak-anak, kita berpikir seperti anak-anak. Tapi waktu kita sudah dewasa, saya memutuskan, kata Paulus, untuk meninggalkan kekanak-kanakan itu. Saya memutuskan untuk meninggalkan jarak pandang saya yang terbatas untuk bisa melihat yang lebih luas, untuk melihat dengan lebih objektif segala persoalan yang terjadi dalam hidup saya. Saya memutuskan. Poin yang kedua tadi apa? Mengendalikan diri saya, mengendalikan pikiran saya, perasaan saya, tindakan saya harus saya kendalikan sedemikian rupa. Poin yang ketiga, ketika saya sudah dewasa berusaha untuk meninggalkan kekanak-kanakan saya memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada orang lain. Selalu tergantung kepada orang lain. Saya berusaha untuk menjadi pribadi yang mandiri. Tapi dalam kemandirian itu membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan interdependen. Saling bergantung satu dengan yang lain. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saling menolong satu dengan yang lain. Saling menasihati satu dengan yang lain. Saling menghibur satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan interdependen. Dan ketika saya sudah dewasa, saya meninggalkan kekanak-kanakan saya. Saya memutuskan untuk meninggalkan kekanak-kanakan saya dengan tidak lagi tantrum terhadap apapun yang Tuhan izinkan saya alami. Terhadap firman Tuhan yang datang dan itu mengoreksi saya tidak tantrum. Terhadap banyak hal. Tuhan tidak berkati saya, no problem. Tuhan tidak jawab doa saya, tidak apa-apa. Tuhan lagi ajar saya dengan firman Tuhan, it's okay. Saya tidak memutuskan untuk tidak lagi tantrum, untuk tidak lagi selfish, untuk tidak lagi menangis, untuk tidak bertindak kekanak-kanakan lagi. Saya memutuskan untuk menjadi dewasa. Supaya tujuan proses pertumbuhan ini berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Semakin hari, semakin serupa, semakin segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati.